Kali ini kita akan coba untuk mengatur metode pembayaran kita ya. Jadi sebelum sebelum kita transaksi, sebelum kita jualan, ini kita butuh mengatur metode pembayarannya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman sebelum jualan ini kita atur dulu settingan dari metode pembayaran kita. Jadi langsung aja pergi ke setting, kemudian di sini ada payment information ya. Tinggal klik aja plus payment. Kemudian banknya ini bisa kita pilih. Di sini saya contohkan, saya gunakan bank mungkin BSI ya. Kemudian nomor rekeningnya silahkan ditulis. Contohnya seperti ini, misalkan. Kemudian nama pemilik rekeningnya. Dan di sini ada unique code modifier ya. Jadi teman-teman bisa melakukan modifikasi kode unik. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai kode unik, ini kita bisa pilih harga pas ya. Jadi transaksinya misalkan 10.000 misalkan ya. Ini kalau kita kasih tambahi kode unik, entah itu dikurangi harganya atau ditambahi harganya, ini bisa membuat angka transaksinya menjadi unik. Ini bisa membuat kita mudah untuk melakukan pengecekan ya, pengecekan transaksi masuk atau uang yang masuk ke rekening kita. Seperti yang sudah pada umumnya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih apakah harganya dipasin aja tanpa kode unik atau pakai kode unik dengan cara metodenya itu kurangi harga atau tambahi harga. Di sini saya contohkan dengan tambah harga untuk melakukan atau mengecek kode uniknya ya. Kemudian di call to actionnya ini bisa di custom ya, silahkan ditulis terserah call to actionnya seperti apa. Di sini saya contohkan aja, ini karena dia via bank, saya kasih call to action bayar via bank. Kemudian panduan pembayaran di sini kita bisa klik aja, klik di sini nah, tinggal ganti nomor kontaknya kita ya. Jadi customer yang sudah melakukan transaksi bisa menghubungi nomor kita di sini. Kalau nggak mau dikasih nomor CS kita, ya tinggal dihapus aja ya. Ini bisa custom, silahkan disesuaikan ya. Kemudian kalau sudah, tinggal submit aja. Dan di sini sudah masuk metode pembayarannya, tinggal kita aktifkan. Oke, sudah ya. Kemudian kalau mau ada metode pembayaran yang lain, tinggal masukkan aja di sini, entah itu ya pakai QRIS atau yang lainnya. Di sini saya contohkan QRIS ya. Kemudian di sini metode pembayarannya itu pakai QRIS, dan di sini teman-teman ada biaya transaksi ya, karena ketika kita gunakan metode pembayaran yang otomatis itu biasanya ada biaya transaksinya. Makanya di sini ada dua metode, karena kita harus bayar biaya transaksinya. Ini apakah dibebankan oleh kepada kita sebagai merchant atau sebagai penjual atau kepada buyer pembeli ya. Jadi kalau misalkan kita bebankan kepada pembeli, maka mereka akan menambahkan biaya transaksinya gitu ya. Nah, jadi transaksi yang tadi sudah ada totalnya ya. Ini ditambahkan lagi dengan biaya transaksi untuk pembayarannya. Kalau misalkan kita yang tanggung sebagai merchant atau sebagai pemilik toko gitu ya, ini bisa kita lakukan juga gitu ya. Di sini saya contohkan biaya transaksinya saya yang tanggung ya. Nah, kemudian call to actionnya ini bisa disesuaikan ya dengan keinginan teman-teman. Contohnya misalkan di sini saya gunakan bayar via QRIS. Kemudian seperti yang tadi tinggal diklik aja, kita generate, dan jangan lupa untuk memasukkan nomor HP-nya ya. Kemudian tinggal submit dan kita aktifkan lagi ini ya QRIS-nya. Oke, udah selesai teman-teman ya. Kalau sudah, langsung aja disimpan. Oke, jadi kayak gitu saja teman-teman. Dan kalau misalkan mau tambah lagi biaya atau metode pembayarannya, ini bisa diklik lagi. Misalkan mau virtual account ya. Jadi tinggal dipilih aja. Nah, ini tinggal dipilih pakai virtual account yang mana. Misalkan di sini saya pakai yang BSI. Seperti tadi penjelasannya ya. Apakah ditanggung oleh merchant atau buyer biaya transaksinya. Contoh di sini saya pakai yang bayar, kemudian di sini bebas juga call to actionnya. Dan seperti tadi tinggal klik aja di sini dan ganti nomor HP-nya dengan nomor HP kita sebagai penjual ya. Oke, kemudian submit dan tinggal diaktifkan. Jangan lupa untuk melakukan penyimpanan ya agar datanya tersimpan.
Oke, gitu aja teman-teman cara membuat atau mengaktifkan payment information ya. Sehingga nanti ketika kita jualan ini sudah bisa kita gunakan. Oke, segitu aja video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.